Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Yuniarti dengan NPM 2042-2003. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dokumen kurikulum 2013, kemudian kurikulum merdeka. Setelah itu, menganalisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan. Pengertian kurikulum menurut Soleh Hidayat tahun 2013, halaman 113, beliau berpendapat orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap, attitude, keterampilan, skill, dan pengetahuan knowledge. Kemudian hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35, yaitu kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Kemudian sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan secara terpadu. Dan menurut Mulyasa 2009 halaman 8, kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi dasar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Dan dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan pengembangan kurikulum yang berfokus pada peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi, sikap atau attitude, keterampilan atau skill, dan pengetahuan atau knowledge. Tujuan dari kurikulum 13 adapun yaitu berdasarkan Perkemendikbud tahun 2013 halaman 4 nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013, yaitu bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif tentunya, serta mampu berkontribusi pada kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peradaban dunia. Adapun menurut Mulyasa tahun 2013 halaman 65, yaitu melalui pengembangan kurikulum 2013, kita akan memiliki menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, kemudian pengetahuan yang terintegritas. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dasar dan karakter peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap yang dapat didemonstrasikan siswa sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. Dapat pula kita simpulkan tujuan dari kurikulum 13 yaitu untuk menghasilkan insan Indonesia atau anak Indonesia yang produktif, kreatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan karakter, kompetensi dasar peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap yang dapat didemonstrasikan
siswa sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. Kemudian ada yaitu struktur dan materi ajar kurikulum 2013. Struktur dari kurikulum 2013 yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti 1 yaitu sikap spiritual, kompetensi 2 yaitu sikap sosial, kompetensi 3 yaitu pengetahuan, kemudian kompetensi inti 4 yaitu keterampilan. Adapun materi ajar disusun secara tematik atau terpadu, di mana di kurikulum 2013 ini seluruh mata pelajaran dibuat terpadu atau disatukan. Dan penilaiannya yaitu dilakukan secara berkelanjutan dan menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik. Kemudian materi ajarnya yaitu disusun secara tematik dan terpadu tadi, disatukan, artinya materi dari berbagai mata pelajaran dikaitkan satu sama lain, memberikan pemahaman yang lebih holistik kepada peserta didik. Adapun karakteristiknya yaitu relevan, kemudian kontekstual, dan menyenangkan. Di sini fokus materi ajarnya yaitu pengembangan karakter, pengembangan keterampilan berpikir, pengembangan kompetensi literasi, dan pengembangan sains. Kemudian tantangan. Tantangan di sini yaitu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru. Keterbatasan sarana dan prasarana. Karena di setiap sekolah tidak selalu memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian perbedaan tingkat kesiapan antara sekolah berbeda-beda, sehingga mengimplementasikan kurikulum 2013 ini juga berbeda-beda. Kemudian metode pembelajaran kurikulum 2013 menurut Perkemendikbud nomor 103 tahun 2014, yang pertama yaitu metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian menggunakan metode pembelajaran berbasis project atau project based learning. Kemudian ada yang namanya metode pembelajaran melalui penyikapan atau penemuan atau discovery atau inquiry learning. Di samping metode pembelajaran tadi, dapat juga dikembangkan model pembelajaran production atau based education FBE sesuai dengan karakteristik pendidikan menengah kejuruan. Kemudian metode eksperimen. Yang kedua yaitu kurikulum merdeka. Menurut Kemendikbud, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan fleksibilitas atau membebaskan dan berfokus pada materi esensial. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter. Kurikulum dengan pembelajaran intrakuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, memberikan keluasan kepada pendidik, menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan menyenangkan berdasarkan lingkungan belajar peserta didik. Kemudian tujuan dari kurikulum merdeka yaitu menurut Khairul Rijal tahun 2022, beliau berpendapat bahwa tujuan dari kurikulum merdeka yaitu untuk mencapai potensi dengan membuat proses pembelajaran yang relevan atau interaktif. Proyek adalah salah satu cara pembelajaran interaktif. Peserta didik akan menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran ini karena menggunakan metode proyek dan dapat mengembangkan masalah yang berkembang di lingkungan mereka, mengenai lingkungan sehari-hari mereka. Kemudian tujuan utama dari
kurikulum merdeka ini yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki kompetensi global, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kebebasan bagi satuan pendidik dalam mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Dapat disimpulkan pula tujuan dari kurikulum merdeka yaitu agar sistem pendidikan lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik menjadi objek dengan tujuan akhir membentuk profil pelajar Pancasila atau P5 yang berkompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Adapun struktur kurikulum merdeka yaitu memberikan fleksibilitas atau kebebasan dalam memilih mata pelajaran termasuk IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Fokus kurikulum merdeka yaitu menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Kemudian kebutuhan dan tantangan kurikulum merdeka. Kebutuhannya yaitu membutuhkan guru yang aktif dan kreatif serta inovatif dalam merancang pembelajaran. Kemudian tantangan dari kurikulum merdeka, yaitu menentukan kebutuhan pembelajaran IPS di SD berdasarkan konteks lokal. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di sini yaitu kondisi geografis dan demografis daerah, kemudian budaya lokal, permasalahan sosial di daerah, dan ketersediaan sumber daya. Metode pembelajaran dalam kurikulum merdeka ada pembelajaran tematik integratif, yaitu menggabungkan disiplin ilmu dalam satu tema, di mana mata pelajaran dijadikan satu tema. Keunggulan metode ini memudahkan siswa melihat keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu. Kemudian menggunakan project based learning, di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan mereka berpikir kritis dan berkolaborasi bersama temannya atau bekerja sama. Kemudian ada program based learning. Yang terakhir yaitu ada diskusi, dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara afektif. Itulah tadi analisis dari kebutuhan pembelajaran IPS di SD menurut kurikulum yang relevan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.